Ya, Eh, terbatas waktunya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan sebuah kegiatan yang kita beri nama dengan dialog ekonomi, yang mana kita sudah lakukan beberapa kali, mulai dari seminar ekonomi, dan ada 2 kali, dan hari ini kita menghadirkan Bapak PLT Gubernur Aceh supaya teman-teman dapat berdialog langsung, terutama pelaku UKM, UMKM, dan IKM. Namun izinkan saya mengoverview sedikit beberapa pertemuan sebelumnya, supaya kita tidak hilang konteksnya. Ya. Nah, dimulai pertama kita menghadirkan dari 2 dinas, ya, Dinas Perindak, Koperasi dan UMKM, dan juga dari Bank Indonesia. Ya. Ada beberapa kesimpulan, ya. Kedua dinas ini sama, ya, agak sedikit kebingungan, ya, karena refocusing anggaran yang sangat ketat. Dinas Koperasi sudah melaksanakan seperti membuat web Aceh-Sel, ya, sudah banyak UMKM yang bergabung di Aceh-Sel. Kemudian ada 1 juta masker, ya, tahap pertama sudah diluncurkan 215.000 dengan melibatkan 100 UMKM. Ya. Kemudian PLUD dengan pendampingan online-nya, dan ada juga yang belum relaksasi kredit dari kementerian, ya, itu masih belum. Nah, ada wacana, ya, yang disampaikan BLT untuk UMKM. Nah, ini mungkin perlu konfirmasi mungkin dari Pak Gubernur, ya, karena disampaikan di Dinas Industri juga masalah refocusing anggaran, kemudian menjaga stabilitas harga pangan. Bank Indonesia perhatian pada defisit perdagangan yang semakin tinggi, juga beliau mengatakan mendukung pertumbuhan UMKM, penerapan strategi hidup, ya, integrated downstream upstream bisnis, dan perlu pengelola ekonomi dengan baik sehingga mampu menjaga pertumbuhan. Ini dilakukan dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia. Dari peserta, ada menyatakan bahwa terjadi penurunan penjualan sampai dengan 80%, bahkan 100%. Kemudian diperlukan kebijakan pembiayaan perbankan, maka kita hadirkan seminar kedua. Kemudian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya juga disertakan produk UMKM, misalnya sarden ditukar dengan kemamah. Jadi dapat dibeli tidak hanya masker, juga produk lain. Sehingga kita hadirkan seminar kedua, kita hadirkan dari Bank Aceh, dan dari Pegadaian, dan pengambil kebijakan Pak Aulia dari OJK. Ya, OJK sudah mengeluarkan aturan nomor 11 BOJK 03/2020 tentang restrukturisasi kredit, ya, dilakukan dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, dan sebagainya. Juga Bank Aceh ternyata juga sudah melakukan relaksasi pembiayaan, ya. Mereka sudah memapping, ya, ada 1.184 nasabah dengan portofolio 207 miliar. Ya, kalau boleh dikatakan ini belum final. Tapi yang anehnya ini, ya, baru 26 nasabah yang mengajukan permohonan untuk relaksasi pembiayaan. Untuk Pegadaian sama juga diberikan rollover untuk perpanjangan dan penurunan tarif, juga restrukturisasi pembiayaan untuk UMKM, dan mereka juga masih siap untuk membiayai, ya, kalau Pegadaian, ya, berapapun sanggup, ya, dengan waktu yang sangat cepat. Hari ini, ya, kita berterima kasih kepada Pak PLT, sangat kita apresiasi untuk kita dapat berdialog. Namun sebelum itu saya ingin memberikan overview sedikit tentang keadaan kita saat ini.
ya dengan ilmu kebencanaan, ya ketika kita terkena COVID ini, ya antara iya dan tidak masih ragu sehingga dalam penanganan agak lambat. Dan masa emergensi berbeda dengan yang sebelumnya, pengalaman kita ya seperti tsunami dan lain-lain. Ya, kali ini kita nggak tahu kapan akan berakhirnya. Ya, dan terjadi di seluruh dunia. Nah, ini membuat kebingungan. Ya. Menurut kami ada 3 gugus tugas yang penting pada saat ini, ya, walaupun dasarnya ketika ini agak menurun dan status masih emergensi, pemulihan sudah harus masuk untuk memperkuat kembali tim tersebut. Ya, ada gugus tugas yang ada 3 hal yang kita anggap penting, ya, untuk lebih aktif. Ya, gugus tugas kesehatan tidak hanya tenaga medis, juga ahli pandemi, ahli kesehatan lingkungan, ahli imunisasi, bagaimana ahli gizi kesehatan, ya, juga gugus tugas sosial budaya, ulama, budayawan, dan juga gugus tugas ekonomi. Ya. Ini 3 harus bekerja. Ya, ekonomi tidak hanya, kita tidak bicara pertumbuhan, tapi bagaimana ekonomi bergerak. Nah, kenapa perlu tadi ulama dan segala macam? Ya, saya mengambil satu peta bahwa ada zona ini, walaupun ada sudah masuk pada zona bertumbuh, tapi masih banyak juga orang masuk di zona ketakutan, ya. Nah, malah ada ketakutan baru, ya, isu-isu tentang 15 Ramadan. Ya. Nah, ini belum selesai, jadi berat rasanya ya, kalau masih dalam ketakutan. Dalam ekonomi, seperti yang dikutip dari Hermawan Kutajaya, kita membagi fase, ya. Nah, pada fase saat ini adalah bagaimana UMKM bertahan hidup. Ya, bukan kita katakan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana mampu untuk bertahan hidup, ya, sehingga ketika ini selesai masih ada bersama kita dan mereka mampu menggerakkan ekonomi. Kebanyakan adalah UMKM penyelamat ekonomi, ya, di seluruh dunia sama ketika krisis. Namun sekarang UMKM kita juga terkena sangat parah dampaknya, ya, bahkan ada yang sudah tutup. Sehingga kita harus memperkuat mereka lagi, dan insya Allah mereka akan bisa menggerakkan roda perekonomian kita kembali. Nah, ini salah satu data, ya. Dari sini kita lihat 75% wipe out, ya, artinya hilang sama sekali. Ya. Nah, ini yang sekarang selalu kita bicarakan. Kondisi kita ini adalah kondisi new normal. Ya, artinya siapa saja harus menyesuaikan dengan kondisi new normal. Ya, kondisi yang sudah berbeda. Pemerintah, UMKM, atau pihak-pihak lain, ya, untuk menyesuaikan tentang kondisi kita ini. Saya pikir itu yang saya bisa overview untuk sementara. Kami mohon Bapak Gubernur untuk memberikan pandangan, program-program ke depan, dan nanti kita yang penting adalah bisa berdialog dengan teman-teman UMKM kita. Kami usahakan Pak Gubernur. Ya, cek dulu suaranya. Sudah terdengar, Pak Iskandar? Sudah, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, bersama saya ada di sini Bapak Kepala Biro Perekonomian, Bapak Amirullah. Yang saya hormati Pak Iskandar, Direktur UKM Center. Yang saya hormati para partisipan, para pelaku UMKM dan IKM di Aceh, mudah-mudahan sudah berada di posisi masing-masing dan sudah mendengar dengan baik suara dari saya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersyukur
walaupun hari ini wabah masih juga kita alami dan 2 hari terakhir hujan sangat deras dan fasilitas kesehatan kita, terutama ruang di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin, terdampak oleh banjir atau genangan air yang diakibatkan oleh hujan deras tadi malam. Nah, tapi kita tetap bersyukur, mudah-mudahan ini bisa kita kendalikan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin yang berbahagia, saya mohon izin, mohon waktu sebentar menyampaikan hantaran saya untuk feeding, untuk umpan kita semua dalam memancing diskusi kita agar diskusi kita dapat berlangsung secara dinamis. Terlalu dingin. Ya, saya perlu memulai bahwa dialog ekonomi hari ini melalui media video conference yang menetapkan tema sinergi pemerintah dengan UMKM dan IKM dalam menggerakkan ekonomi masa COVID-19. Saya pikir bagian yang penting yang tidak terpisahkan dengan upaya kita mengendalikan, mencegah, dan menyelesaikan wabah COVID-19 ini. Kegiatan ini hari ini saya hadiri atas nama pemerintah Aceh dan mudah-mudahan di seberang sana ada sahabat-sahabat saya UMKM dan IKM tentu atas moderasi dari Bapak Iskandar. Saya coba hantar dengan gambaran program, kegiatan, konsepsi, rencana aksi, dan eksekusi-eksekusi yang sudah kita lakukan, yang sedang dan akan kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa sebagai pengumpan, nanti kita bisa mengundang diskusi yang mudah-mudahan dapat menyentuh substansi yang sebenarnya sehingga acara ini bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, saya pikir semua sudah tahu wabah coronavirus yang dinamai oleh WHO dengan coronavirus disease 19 atau COVID-19 dampaknya sangat berat. Dampak utama tentu dalam bidang kesehatan, banyak berjatuhan korban, sudah hampir mencakup seluruh dunia. Hampir tidak ada negara yang tidak terimbas dari COVID-19. Nah, dampak kesehatan ini adalah pintu masuk bagi efek domino terhadap dampak-dampak yang lain. Akan menyusul dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya. Dan kita tidak berharap ini kemudian juga menyebabkan dampak keamanan dan terganggunya stabilitas negara. Khusus terkait dengan tema hari ini, terhadap dampak ekonomi, tentu yang paling dulu, yang lebih dulu mengalami dampak buruknya adalah usaha-usaha mikro, kecil, menengah, maupun koperasi, walaupun sebenarnya usaha-usaha besar, konglomerasi pun itu mengalami turbulensi yang hebat karena wabah ini. Nah, kalau kita melihat UMKM, kita meneropong UMKM dan IKM, saya bisa beri gambaran ada 102.000 lebih kurang
UMKM dan IKM yang ada di Aceh. Sektornya antara lain peternakan, transportasi, perikanan, industri, pertambangan, dan lain-lain. Dari jumlah tersebut, kira-kira 2.600-an usaha skala menengah berada di bawah kewenangan provinsi. Ada sekretariat Pak Is? Ya, saya lanjutkan. Jumlah usaha skala menengah yang terdampak lumayan banyak, yaitu 1.625 unit usaha atau 2,6%. Kemudian usaha kecil yang menjadi kewenangan provinsi berjumlah kira-kira 30.000 lebih, yaitu dengan Rp500 juta. Kemudian usaha mikro di bawah kewenangan provinsi hampir 70.000 dengan nilai aset 50 juta dan omset kurang dari 300 juta. Sedangkan yang terdampak COVID sudah kita data cukup banyak, lebih dari 42.000 unit atau 67%. Secara khusus, Bapak Ibu sekalian, dampak yang sangat terasa bagi UMKM dan IKM adalah penurunan omset, kenaikan harga bahan baku, serta kekurangan pasokan bahan baku. Pemerintah Aceh dalam hal ini tentu harus melakukan sesuatu. Berbagai upaya dilakukan untuk memberdayakan UMKM, untuk mempertahankan eksistensi UMKM dan IKM, khususnya yang nyata-nyata mengalami dampak dari COVID-19. Antara lain upaya-upaya yang sudah dilakukan, pasar digital misalnya, menyiapkan pasar digital melalui acehsale.co.id, website yang dibuat oleh SKPA terkait, merupakan online marketplace yang menyediakan ruang kepada pelaku bisnis, kemudian penjualan online, kemudian kemudahan-kemudahan yang disediakan bagi pembeli yang langsung dapat mengakses situs dan mencari produk berdasarkan wilayah. Kemudian sampai saat ini ada 461 jenis produk UMKM Aceh yang dipromosikan di situs-situs yang kita bentuk. Kemudian penjual juga berinteraksi bagi yang ingin menjual produknya dapat mengambil peran dalam situs-situs yang kita buat tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga membuat produk substitusi. Contoh kasusnya pengadaan masker karena terkait dengan COVID, dan sambil melakukan sosialisasi penyadaran masyarakat akan bahaya COVID, kita melakukan pengadaan masker. Kemudian sesuai dengan keputusan Pemerintah Aceh nomor 1057/2020, kita menyediakan anggaran 1,5 miliar dari belanja tak terduga untuk pengadaan masker kain. Kita menyebutnya sebagai gerakan juta masker, tapi pengadaannya sesuai dengan kemampuan dan kondisi UMKM dan IKM yang ada tentu bertahap. Melalui anggaran belanja tak terduga, pemerintah juga memberdayakan usaha-usaha menjahit, memberikan order pada mereka terhadap bahan-bahan yang kita butuhkan, yang khususnya yang terkait dengan COVID. Salah satunya yang paling prioritas adalah masker kain. Kemudian yang ketiga, coba kita lihat mekanisme moneter misalnya.
Stimulus lain untuk meringankan beban UMKM yang terdampak corona melalui Badan Usaha Milik Aceh, Bank Aceh Syariah, yang sudah mulai melakukan restrukturisasi pembiayaan. Data sementara sekitar 1.000 nasabah berpotensi mendapatkan fasilitas restrukturisasi ini. Mereka adalah debitur pembiayaan di sektor produktif, khususnya UMKM. Nah, restrukturisasi ini dimaksudkan untuk merelaksasi pembiayaan yang diterima oleh debitur agar shock akibat dinamika fluktuasi perekonomian kita itu bisa sedikit teredam dengan adanya relaksasi ini. Dan relaksasi ini sebenarnya merupakan kebijakan yang diambil secara nasional oleh Presiden dan tentu diikuti oleh seluruh lembaga keuangan, khususnya perbankan. Para nasabah yang tadi saya sebutkan 1.000 nasabah tersebut, kita minta untuk memanfaatkan fasilitas relaksasi ini, karena memang nyata-nyata usaha-usaha tersebut mengalami turbulensi dalam perekonomiannya dan berdampak langsung pada perputaran omset atau perputaran bisnisnya. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 tahun 2020 sebagai pedoman perbankan dalam memberikan kelonggaran atau relaksasi bagi UMKM. Kelonggaran yang diberikan tersebut diharapkan dapat membantu nasabah untuk terus mampu minimal bertahan, minimal mempertahankan eksistensinya, dan mudah-mudahan COVID cepat berlalu. Usaha-usaha ini kita harapkan move on, bangkit kembali. Bank Aceh Syariah telah menyusun formulasi dan kriteria nasabah yang dapat memanfaatkan fasilitas relaksasi, dan mudah-mudahan program relaksasi ini bisa optimal, bahkan kita harapkan bisa maksimal, artinya semua usaha UMKM dan IKM yang terkena dampak COVID-19 bisa menggunakan fasilitas ini, dan fasilitas ini bisa efektif mempertahankan usaha UMKM dan IKM. Kemudian kita coba lihat aspek lain, yaitu bantuan sosial. Pemerintah Aceh juga memberikan stimulus bantuan sosial pada UMKM, program stimulus. Selain itu UMKM seperti warung kopi dan usaha-usaha mikro lainnya, kita himbau lebih dulu untuk mematuhi protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah coronavirus, dan kalau itu bisa efektif karena ada akibat dari kepatuhan terhadap protokol kesehatan tersebut, maka perputaran ekonominya akan menurun. Nah, untuk itu kita lihat celah di mana kita bisa membantu melakukan stimulus atau skema-skema yang lain. Tapi ada catatan untuk hal ini. Catatannya adalah sangat tergantung dari ketentuan yang berlaku, harus ada payung hukumnya, dan yang kedua sangat tergantung dari kemampuan fiskal pemerintah Aceh. Nah, kenapa saya harus mewarning ini? Agar jangan terjadi kesalahpahaman informasi yang diterima oleh publik, khususnya para pengusaha UMKM, seolah-olah program ini sudah ready, sudah tersedia. Nah, fiskal pemerintah Aceh, khususnya untuk stimulus bantuan UMKM,
itu masih belum final besarannya. Karena pemerintah pusat, CEKI atau melalui Menteri Keuangan, belum secara final memberi arahan melalui peraturan Menteri Keuangan kepada kita semua, pemerintah daerah termasuk kabupaten kota, dan belum ada angka final sejauh mana kemudian fiskal kita tereliminasi atau tereduksi atau terpotong, sehingga kita bisa secara terukur melakukan program, menyusun program yang besaran fiskalnya atau besaran rupiahnya itu sudah bisa kita publikasikan. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan ini cepat kita terima informasi finalnya sehingga semua program stimulus ini bisa kita realisasikan. Aspek lain dalam industri dan perdagangan yang paling sentral sekarang adalah kebutuhan pokok. Coba kita lihat gula misalnya, yang sangat fluktuatif baik pasokan maupun mobilisasinya, angkutannya, dan yang terakhir sangat fluktuatif menyebabkan harga naik turun fluktuatif. Nah, tapi bagi pemerintah yang terpenting adalah mengantisipasi kelangkaan gula selama COVID-19 ini, dan langkah-langkah sudah kita lakukan. Termasuk berkoordinasi, bersinergi dengan provinsi tetangga, karena semua provinsi sekarang sudah kena wabah COVID. Dan ada langkah-langkah yang sudah kita ambil, mulai dari Provinsi Lampung, tempat produsen gula, sampai semua provinsi yang dilalui dalam delivery gula ini, itu kita koordinasikan, sehingga tidak ada kendala dalam pasokan gula untuk Aceh. Kemudian kita juga intens melakukan komunikasi dengan Kementerian Perdagangan. Ada beberapa program yang sudah terrealisasi. Semuanya dalam rangka menjaga stabilnya pasokan, yang kemudian bisa menjaga stabilnya harga. Kemudian persediaan gula hari ke hari terus bertambah, dan harganya pun kemudian bisa kita kendalikan. Kalaupun terjadi fluktuasi yang termahal dengan yang termurahnya itu tidak, disparitas harganya tidak terlalu tinggi. Kemudian pemerintah Aceh juga berupaya menambah rekomendasi bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang impor tir gula, dan kemudian mereka mengajukan izin kepada Menteri Perdagangan. Selain menambah suplai, pemerintah juga melakukan pemantauan pasar untuk meninjau harga gula, dan ini dilakukan day per day, bahkan jam per jam. Sehingga yang terpenting bagi kita tidak kemudian harga gula atau harga kebutuhan pokok lainnya menyebabkan keresahan, menyebabkan panic buying, menyebabkan inflasi, di hilirnya nanti menyebabkan inflasi yang tinggi yang tentunya tidak kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, dalam sektor koperasi selain UMKM, koperasi juga ikut merasakan dampak. Koperasi yang berada dalam pembinaan provinsi ada 75 unit, namun hanya 57 unit yang aktif, dan yang menggelar rapat anggota tahunan ada 19 unit. Dari jumlah tersebut, yang sudah kita data yang terdampak COVID-19 ada 25 unit. Sementara kalau dilihat di kabupaten kota jumlah koperasi ada 6.409 unit,
sedangkan yang aktif ada 4.357, yang aktif dan menggelar rapat anggota tahunan ada 742 unit, dan adapun yang terdampak dari 6.409 unit adalah 109 unit di seluruh Aceh. Dari 220 koperasi yang terdampak COVID-19, terdapat 18 koperasi jasa, 26 koperasi konsumen, 16 koperasi pemasaran, 65 koperasi produsen, dan 95 koperasi simpan pinjam. Bapak Ibu sekalian, umumnya permasalahan yang dihadapi koperasi adalah terganggunya setoran pinjaman anggota. Omset usaha koperasi dan anggotanya tentu menurun, serta terjadinya penarikan jumlah simpanan anggota dalam jumlah besar. Ada juga koperasi yang terpaksa menunda rapat anggota tahunannya, bahkan menghentikan usahanya karena tidak lagi layak untuk menjalankan usahanya, tentu karena terjadinya COVID-19 ini. Sebagai solusinya kepada koperasi tersebut, tentu harus dilakukan suntikan modal, atau bahkan bantuan bahan baku, atau skema-skema bantuan yang lain. Perusahaan leasing atau kredit juga perlu didorong untuk memberikan keringanan atau penundaan pembayaran cicilan. Nah, semua upaya sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Dan tentu ini perlu banyak masukan dari stakeholders, dari para pihak, dari manapun dia. Karena COVID-19 ini wabah yang mengharuskan kita berkolaborasi bahu-membahu tanpa pandang bulu, karena kapanpun, dimanapun, siapapun akan bisa terkena wabah COVID ini. Sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan koperasi antara lain adanya fenomena merumahkan karyawan, adanya upaya memberikan tenggang waktu bagi pembayaran anggota, adanya upaya melakukan penundaan pembagian modal, menghentikan produksi, kemudian melakukan efisiensi dengan cara pemasaran melalui online misalnya. Kemudian tentu terus kita bimbing dari pemerintah melalui SKPA atau dinas terkait, sambil membimbing para koperasi atau UMKM IKM dalam mempertahankan usahanya. Kita juga meminta semua dunia usaha termasuk UKM IKM untuk disiplin dan konsisten mengikuti protokol kesehatan, karena itu bagian terpenting untuk mempercepat berlalunya COVID-19 dan bangkitnya kembali perekonomian kita, utamanya UMKM dan IKM. Saya pikir itu pemancing dari saya, mudah-mudahan diskusi kita bisa cukup dinamis. Nanti kita coba respon semua pertanyaan, bahkan usulan, tanggapan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Gubernur ya, telah memberikan gambaran sedikit banyak tentang apa program yang sudah dijalankan ya. Dan saya pikir itu juga memenuhi harapan kita semua. Nah, sekarang kesempatan kita untuk boleh curhat, ya. Khusus ini untuk UMKM dan IKM, juga koperasi, apa yang dialami. Ya. Dan yang terpenting kita punya satu solusi untuk bagaimana kita bersinergi bersama, ya, UMKM dan IKM dan pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi Aceh kembali. Baik, yang mau bertanya, silakan raise hand. Silakan yang mau bertanya dengan message juga boleh. Kita juga ada di YouTube. Di YouTube bisa pesan di message, nanti kita rekam dan juga di Zoom. Baik, ada. Oh, ini. Terima kasih Pak Is. Ya. Assalamualaikum Pak Is. Siapa nih? Dedi Suwanto. Pak Edi dulu. Ya.
Silakan, Pak. Terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Dedi Suwanto, pelaku cemilan coklat dan juga bubuk coklat di Aceh Utara, Pak. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Insinyur Nova Iryansah atas kesempatan dan juga waktunya mau berdialog bersama kami, para pelaku ekonomi real atau IKM atau UMKM di seluruh Aceh. Nah, sesuai sehubungan dengan judul kaitan dengan antara pemerintah Aceh atau pihak terkait dengan pelaku usaha kecil atau IKM UMKM. Kalau saya belum melihat adanya sinergisitas yang mengarah kepada produktifnya, maksudnya pemerintah belum melirik produk-produk UMKM atau IKM untuk mengikut sertakan dalam program selama emergensi, Pak. Jadi usaha itu menjahit. Putus, Pak. Putus, Pak ya. Atau bisa nggak dibacakan? Ya intinya kami ingin melihat adanya realitas, sinergisitas itu harus real gitu dengan pelaku IKM, terutama dalam penggunaan produk-produk. Halo. Ya silakan, silakan. Inti pertanyaannya, Pak, kami ingin melihat sinergisitas yang real, terutama tentang pemanfaatan produk-produk UMKM atau UMKM Aceh dalam berpartisipasi dalam bantuan darurat COVID. Jadi dengan demikian teman-teman atau kawan-kawan masih tetap terus berproduksi, Pak. Bencana hanya menimpa fakir miskin, Pak, dan orang-orang miskin. Tapi para pelaku ekonomi real seperti UMKM ini juga paling terpukul dengan. Kami belum berbicara tentang bagaimana insentif pemerintah, mungkin itu masih terlalu jauh. Tapi bagaimana mengoptimalkan produk-produk lokal yang ada ini untuk bisa diikutsertakan dalam paket-paket sembako itu. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, moderator. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi tetap kacau kan? Tetap betul, kacau Pak, pada ini. Tetap. Baik, sekarang kita minta dari Mbak Wadi, ya, Ketua Asosiasi. Silakan. Kita tampung 3 dulu, nanti setelah ini Indatu. Silakan Pak Wadi. Baik, terima kasih Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Aceh yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdialog. Mungkin saya langsung saja ke beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin yang sesuai arahan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Dedi Kaco. UMKM atau IKM saat ini sangat mengharapkan adanya perputaran barang. Pertama mengenai adanya paket bantuan yang dibuat oleh Dinas Sosial ataupun dinas instansi lain yang ada di pemerintah Aceh. Skemanya begini, misalnya ada 200.000 atau 250.000 per paket. Jadi setidaknya pemerintah memberikan lowongan sekitar 25.000 space-nya untuk membeli produk UMKM atau IKM. Tanpa melihat apakah produk itu masuk dengan Bapoktim, bahan pokok itu, habis itu ataupun tidak. Tapi kita mengharapkan dari UMKM dianggarkan juga anggaran 20.000 sampai 30.000 dalam satu paket. Minimal kemarin ada 60.000 paket. Jadi UMKM 60.000 itu bisa dibagi mungkin satu UMKM dibagi 500 paket, setidaknya 500 paket kalau dikalikan dengan 30.000 dia dapat 15 juta. Setidaknya dia bisa memproduksi sekitar 500 paket yang akan diproduksi. Itu yang satu. Mungkin memang tidak masuk dalam kategori, tapi
paket itu sangat bermanfaat untuk kawan-kawan UMKM karena dia akan memproduksi ke depan. Dan yang kedua, di sini bukan masalah kaya dan miskin karena pandemik ini semua kalangan kena. Jadi memang status UMKM atau IKM itu adalah sebagai direktur. Tapi sekarang mereka dengan dampaknya COVID-19 ini semuanya terkena. Ada beberapa UMKM yang sudah tidak produksi lagi. Berarti cuma jabatannya aja sebagai direktur. Tapi sekarang dia sudah sangat berdampak. Sehingga dia merumahkan tenaga kerja dan dia pun tidak bisa mempekerjakan orang-orang di sekitar. Dan yang ketiga, mungkin ini coba digalangkan di segi pemerintah seperti halnya kopi. Kopi itu ada resi gudang. Tapi ini kita buat juga resi gudang untuk produk UMKM. Jadi ada produk UMKM yang diproduksi, pemerintah tampung ataupun pemerintah membuat satu wadah supaya ada penampungan produk UMKM tersebut dan di situ nanti akan dibuatkan satu macam marketplace ataupun penjualan online dan juga paket-paket di situ dibantu oleh pemerintah untuk memasarkannya. Nah, mungkin di situ halnya bukan pemerintah yang ambil andil, tapi pemerintah yang mewadahkan, pengusaha ini yang akan menjual. Dengan asumsinya mungkin produk UMKM itu bisa dibayarkan. Nah, jadi UMKM tetap berproduksi, itu yang aktif. Nah, mungkin karena kemarin saya sudah konsultasi dengan Kepala Bapepti, rupanya resi gudang itu bukan untuk produk seperti kopi ataupun produk-produk yang belum diolah, tapi produk yang sudah jadi pun bisa dibuat resi gudang. Tentunya dengan adanya resi gudang, si UMKM akan mendapatkan 70 atau 60% dari produk yang dia titipkan di gudang tersebut, sehingga dia bisa memutarkan aktivitas produksinya. Yang kelima, kita sangat perlu mengenai dana segar. Dana segar itu mungkin untuk saat ini banyak kawan-kawan yang sudah terjadi ekonominya sudah menurun. Dengan adanya dana segar, kita nggak mengharapkan dana segar itu gratis. Kalau ada yang gratis, alhamdulillah. Tapi kalau ada dana segar, kita boleh ditangguhkan. Misalnya diberi tangguhan minimalnya 6 sampai 12 bulan. Sehingga kawan-kawan itu bisa memproduksi dan menjual untuk saat ini dan dia bisa memanfaatkan uang yang ada dana segar tersebut. Nah, mungkin dari sini mungkin kita ada 2 bank di bawah pemerintah Aceh yang pemerintah Aceh memiliki saham yang besar, Bank Aceh sama Bank Mustaqim. Mungkin bisa mengarahkan bagaimana memberikan dana segar itu untuk UMKM, tapi masa tangguhnya minimal 6 sampai 12 bulan. Sehingga itu sangat membantu UMKM. Daripada yang kita membicarakan masalah stimulus atau BLT dari pemerintah Aceh, yang saat ini masih belum di-approve ataupun di-realkan oleh Kementerian Perekonomian atau Kementerian Keuangan yang ada di pusat. Nah, mungkin itu saja Pak Is. Dan juga terima kasih yang sudah memberikan kesempatan untuk pembuatan masker 1 juta masker. Mungkin ini sedikit perlu direview ke depan Pak Gubernur. Memang kalau kita hitung harga masker di angka 7.000 sangat masuk dan UMKM mendapatkan keuntungan. Tapi di hari ketiga kemarin setelah pembukaan masker itu sama Dinas Koperasi, harga bahan baku melonjak tinggi. Pertama, karet masker itu harganya dari 50.000 dijual jadi 150.000 sampai 200.000. Habis itu harga kain, begitu juga. Mungkin ke depan kalau memang ada ini mungkin bisa ditambahkan lagi sedikit harganya ataupun bahan bakunya dibuat normal. Karena sangat banyak yang mengeluh Pak Gubernur. Jadi banyak mengeluh, kami sudah ambil masker 1.000, 2.000. Tapi pas penjahitan itu kadang-kadang di tengah-tengah penjahitan ada kendala.
sehingga mereka tidak sanggup memenuhi lagi. Nah, mungkin itu saja Pak Gubernur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wadi. Ya, untuk sesi pertama, satu lagi Mindatu, silakan. Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rahmat dari Indatu Dekoko. Dari pembicaraan kita pagi ini, saya kira memang ini title yang sangat kita nanti-nantikan. Ya, kita berbicara masalah sinergisitas antara IKM dan pemerintahan Aceh. Dan sebenarnya ini memang masalah COVID ini bukan rahasia lagi, memang masalah global. Tapi masalah global sebenarnya juga akan menjadi peluang lokal kalau kita bisa sedikit lebih bijak. Dan alhamdulillah dalam hal ini pemerintah Aceh juga sudah mengambil action dalam hal ini, mengaktifkan website Aceh Sale. Saya kira itu salah satu solusi. Tapi perlu kita pahami Pak, dalam namanya kita menjual produk, apalagi skala website atau online, menjual ataupun mempromosi itu bukanlah satu-satunya. Itu adalah salah satu poin. Ada poin berikutnya yang lebih berat, itu masalah pengiriman ataupun delivery. Artinya, sanggup pun kita menawarkan produk kita ke pihak ketiga, terjadi pun close deal, ada order, tapi di saat kita melakukan delivery, itu kita terkendala di cost-nya. Nah, akhirnya yang Aceh sendiri juga tidak mempunyai arti apa-apa, sehingga tidak terjadi transaksi real. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini? Saya melihat untuk meng-follow up program ini, memang harus ada support fasilitasnya, Pak. Dalam hal ini kita harus ada, menurut hemat saya, harus ada center point. Artinya produk-produk Aceh ini kita bisa drop, katakanlah di kota besar seperti Jakarta, ataupun Medan, atau dimanapun yang ada aset-aset pemerintahan Aceh di sana. Jadi di saat kita tawarkan secara online dari Aceh, tapi delivery-nya tidak dari Aceh. Karena kalau kita melakukan delivery dari Aceh, kita pasti kalah di delivery cost. Nah, itu untuk skala nasional. Sementara untuk skala lokal sendiri, Pak, di Banda Aceh, memang banyak produk-produk kita UKM ini yang mestinya bisa kita angkat. Terbukti pihak Indomaret sudah menerima beberapa produk kita. Alfamart juga menerima. Nah, dalam posisi hari ini saya kira sudah saatnya juga kita untuk berdiri di atas kaki sendiri, Pak Gubernur. Saya kira saatnya kita membuatkan semacam UKM Mart. Atau ya UKM Mart lah. Kita ngambil yang paling lebih yang lebih detail. Ngambil contoh itu ada bangunan Pantai Pirak misalnya. Saya nggak tahu itu siapa yang punya. Tapi saya kira itu bangunan itu bisa kita jadikan sebagai UKM Mart-nya. Semua produk-produk UKM Aceh bisa kita masukkan di situ. Dan kita akan terjadi perdagangan aktif. Bukan seperti galeri. Tapi memang perdagangan aktif yang dikelola sendiri oleh para pengusaha. Jadi kalau itu kita lakukan, saya kira yang namanya Aceh Sale itu insya Allah punya manfaat bagi UMKM, Pak. Tapi kalau hanya sebatas online-nya saja, tidak ditindaklanjuti dengan action offline-nya, saya kira itu juga akan sia-sia. Saya kira demikian, Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Is. Assalamualaikum Pak Is. Ya, Assalamualaikum Pak Is. Assalamualaikum. Tapioka selawah Pak Is. Tapioka selawah Pak Is. Baik, Assalamualaikum. yang lain coba di-mute dulu semua. Ya, yang lain tolong di-mute. Siapa yang bertanya Pak Is?
Nanti ya, yang kedua ya. Ini sekarang Pak Gubernur yang menjawab 3 pertanyaan. Ya, mohon di-mute yang lain semua. Ya, baik, saya respon dulu. Baik, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi, Pak Bawadi, Pak Rahmat. Ya, yang pertama dari Pak Dedi. Ya, saya sepakat Pak Dedi, dan harus diakui bahwa sinergitas yang Bapak maksudkan antara pemerintah dengan UMKM atau IKM tentu belum memuaskan. Belum terlalu rigid sinergitas dan interaksi pemerintah dengan UMKM atau IKM. Nah, tentu hari ke hari kita terus berupaya ke arah hubungan yang lebih erat, lebih intens, lebih efektif antara pemerintah dengan UMKM IKM. Dan usul-usul Bapak tentu akan kita follow up, kita rumuskan dan kita wujudkan dalam bentuk program-program nyata. Nah, saya pikir ini yang kedua Bapak juga mengusulkan optimalisasi dari produk lokal dengan belanja pemerintah. Ya, saya pikir ini bersamaan dengan usul Pak Bawadi, dan Pak Bawadi lebih konkret bahwa produk lokal itu menjadi bagian dari social safety net yang dilakukan pemerintah dengan belanja dana pemerintah bagi produk-produk lokal yang kemudian menjadi media social safety net atau bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian dari Pak Bawadi, ya, yang pertama tadi sama dengan yang dari Pak Dedi. Kemudian yang kedua, ya saya sedang mencoba mengembangkan ide atau gagasan resi gudang, tidak hanya untuk produk hulu, tapi juga untuk produk-produk hilir, dan memperbanyak volume resi gudang tersebut. Tapi resi gudang memang butuh proses yang relatif panjang ketika kita juga harus mendapatkan izin dari para pihak termasuk pemerintah pusat. Tapi perlahan-lahan resi gudang ini terus kita kembangkan kepada baik varietas produknya maupun hulu hilir produknya. Kita berharap hulu, tengah, dan hilir semuanya bisa dilakukan program resi gudang. Ya, kalau dana segar saya pikir ini normatif. Kita punya Bank Aceh Syariah, sudah syariah. Jadi lembaga keuangan milik pemerintah Aceh itu ada dua, satu Bank Aceh Syariah, satu Bank Perkreditan Rakyat Sukamakmur Mustaqim Sukamakmur. Nah, BPR ini bergerak dalam pembiayaan mikro dan mungkin memang lebih pas dengan kondisi UMKM dan IKM kita. Nah, untuk Bank Aceh Syariah, ya kita sedang melakukan pembenahan karena pembiayaan produktifnya baru sekitar 10%. Pembiayaan konsumtifnya yang 90%. Nah, berbeda dengan Mustaqim. Walaupun dia bergerak dalam pembiayaan mikro, tapi sudah lebih dari 80% membiayai, melakukan pembiayaan usaha-usaha produktif. Hanya saja Mustaqim ini pembiayaan terbesarnya itu baru sekitar 700-800 juta rupiah. Nah, sedangkan Bank Aceh Syariah, saya sudah hampir 2 tahun melakukan pembenahan. Kredit produktifnya ya naik tapi belum signifikan. Kita berharap setahun ke depan kredit produktif ini bisa 20%. Nah, sehingga dana segar yang Pak Bawadi maksudkan itu bisa lebih banyak
Dan dalam konteks COVID ini adalah momentum yang paling tepat untuk menyediakan dana segar, terutama dari lembaga keuangan milik pemerintah Aceh ini kepada UMKM atau IKM. Nah, yang lain daripada itu dari Pak Bawadi lebih ke usulan, sudah kita catat, dan usulan ini coba kita pelajari. Kalau memang ini visible, ini memang sangat efektif, kita akan tindak lanjuti dan akan rumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang kemudian kita deliver ke masyarakat, khususnya pengusaha IKM UMKM. Yang terakhir ya keluhan tentang kesulitan membuat masker kain terkait dengan harga bahan baku. Ya memang kita memang menganut sistem mekanisme pasar. Ya ketika masker kain banyak diproduksi karena banyak dibutuhkan, permintaannya naik, ya tentu supply-nya berkurang, oleh karena supply kurang, harganya naik. Nah ini memang hukum pasar yang paling mendasar. Ya, tapi dari awal kita sudah antisipasi Pak Bawadi, di jumlah-jumlah selanjutnya kita sudah melakukan evaluasi terhadap yang tahap pertama. Ya, kalau kemudian UKM IKM tidak mendapatkan apa-apa dari produksi masker kain tersebut, ya tentu tujuan kita tidak tercapai. Nah, kita coba melakukan evaluasi dan kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian. Tapi karena kita menggunakan dana pemerintah, semuanya harus berdasarkan payung hukum peraturan perundang-undangan dan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sedikit saja kita terjebak dalam fenomena markup misalnya, maka kita menghadapi konsekuensi hukum. Nah, oleh karenanya butuh waktu untuk kita evaluasi, kemudian kita melakukan penyesuaian harga. Ya tentu ketika sebagai akibat bahan baku yang naik. Terima kasih Pak Bawadi. Yang terakhir di sesi pertama tadi Pak Rahmat. Ya terima kasih Pak Rahmat, banyak sekali usul, saran, dan juga pertanyaan Bapak yang sangat substansial, saya pikir kita catat. Dan saya paham bahwa ketika tahapan jual beli kita lakukan, promosi, kemudian terjadi transaksi penjualan, kemudian harus di delivery. Nah, delivery cost ini memang salah satu komponen dari harga. Nah, dalam kondisi COVID, delivery cost ini kadang-kadang menjadi komponen yang fluktuatif besarannya. Nah, memang kadang-kadang mengganggu perencanaan produksi dari UMKM. Nah, saya coba pikirkan bersama pemerintah Aceh tentang apa yang Anda sebut tadi sebagai support facilities itu, di mana kita masuk mensupport sehingga delivery cost ini bisa kita tekan atau tidak terjadi kenaikan delivery cost yang tidak terkendali misalnya, yang tidak bisa dihitung atau tidak bisa diprediksi. Nah, saya akan bicara dengan ahli-ahli ekonomi dan pemasaran bagaimana ini nanti kita intervensi, bagaimana ini nanti kita sentuh dengan kebijakan-kebijakan dan dukungan-dukungan sehingga sekali lagi mudah-mudahan delivery cost-nya bisa terkendali. Ya, tentang usul UKM Mart atau Aceh UKM Mart itu memang sebuah wacana yang mungkin sudah lama juga gagasan seperti ini mewacana gitu. Misalnya di Sumatera Barat itu sudah terwujud. Dan saya sepakat kita bukan mau eksebisi, jadi UKM Mart ini semacam wadah yang memang menampung produk UKM IKM
kemudian dia melakukan perdagangan aktif, bukan eksebisi, bukan pameran atau bukan sekedar promosi. Ya, kita akan formulasikan usul ini, dan lagi-lagi kendala birokrasi itu adalah sejauh mana kemudian aturan mengizinkan itu. Sejauh mana kemudian dana pemerintah, fiskal pemerintah boleh digunakan untuk itu. Atau sejauh mana kemudian pemerintah dengan banknya, misalnya Bank Aceh Syariah, bisa program pemerintah bisa mendapat dukungan dari Bank Aceh Syariah. Karena Bank Aceh Syariah itu juga diawasi, dibina, dikontrol oleh regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan BI. Nah, tanpa bermaksud pesimis, saya tentu harus hati-hati mengatakan bahwa semua program bisa saja kita lakukan, tapi kita harus mengatasi kendala-kendalanya dulu. Kemudian saya sepakat tidak boleh berhenti di inovasi penjualan online. Penjualan offline di kondisi tertentu itu juga masih efektif. Jadi yang paling baik tentunya adalah ketika kita menjalankan penjualan online, penjualan offline juga berlangsung. Jadi berjalan berbarengan, bersamaan. Mudah-mudahan dengan begitu market bisa bertumbuh dan dinamis. Sementara itu Pak Is, mungkin silakan dilanjutkan ke yang lain. Kalau boleh saya ingatkan, mungkin saya punya waktu 20 menit lagi sampai dengan 10:30. Saya mau melihat rumah sakit kita yang kebanjiran, unit apa namanya, unit perawatan COVID-nya. Oke. Boleh 20 menit lagi, silakan. Silakan Pak Zubir ya. Zubir. Ya, Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jubir Pak dari Tapioka Selawah Pak. Ya Pak Jubir, silakan Pak Jubir. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak, bagus Pak. Pak, di sini saya juga bukan untuk bertanya kepada Bapak, cuman istilahnya ini kami ingin menggugah dan berharap kepada pemerintah Aceh Pak. Yang pertama, dengan kejadian COVID ini, Aceh sangat diharapkan kita yang pertama dalam hal kemandirian pangan. Apabila kita mandiri pangan di suatu daerah, apakah COVID ataupun perang sekalipun, kita lebih siap dan lebih tegar dalam mempertahankan apakah sehat, apakah hidup. Kemudian Aceh Pak, Aceh kita identik dengan daerah agro pertanian. Jadi di sini Aceh, kalau menurut hemat saya itu, kita harus membumikan usaha pertanian, usaha peternakan, perikanan, dan industri untuk pengolahan ketiga sektor tadi, Pak. Kemudian proteksi pasar, Pak. Pasar Aceh itu sekarang semua didominasi oleh pasar luar. Barang yang beredar di Aceh itu semua kebanyakan dari Medan, Pak. Jadi kalau kita pikir sekarang, bukan salah juga orang luar. Kenapa? Apakah dibilang asing itu? Kenapa? Bukan menjajah, Pak. Tapi karena kita tidak bergerak, mereka melihat peluang. Apa yang laku di Aceh mereka produksi. Nah, kemudian di sini kita sangat memerlukan lahirnya memang UKM-UKM yang berpotensi untuk memproduksi bahan pangan tersebut. Kemudian pemerintah, Pak, sangat kami berharap setelah kami berproduksi itu, Pak, ini ada barang-barang kita yang telah seperti tapioka, Pak. Tapioka kita ini sudah diterima untuk empek-empek, untuk kerupuk sampai ke Palembang, Pak. Tapi di Aceh sendiri, Pak, yang pertama masyarakat kadang-kadang masih punya rasa kurang percaya terhadap produk lokal. Jadi disinilah perlu tampilnya SKPA yang akan dapat menggugah masyarakat, memberikan pengertian bagaimana kita kalau seandainya kita mengkonsumsi produk lokal akan berefek terhadap tenaga kerja, terhadap petani, terhadap nelayan. Itu yang sangat berpengaruh besar, Pak.
Dan dengan sendirinya nanti kita Aceh mungkin kalau ini bisa kita lakukan, kita akan keluar dari daerah termiskin, daerah ternganggur. Kemudian Pak, kami UKM ini tidak membutuhkan, bisa dikatakan tidak membutuhkan belayan kasih sayang. Tidak mengharapkan bantuan yang percuma, istilahnya gratis. Tapi berikanlah kemudahan kepada IKM di Aceh ini agar dapat lebih dalam hal permodalan. Memang kita punya regulator, punya OJK, punya apa. Tapi kalau seandainya kadang-kadang gubernur tidak jadi sebagai top leader di depan untuk menghalau aturan-aturan yang tidak berpro kepada UKM, kadang-kadang kami tidak berdaya, Pak. Jadi di sini bank di Aceh itu wajib, Bapak wajibkan harus memberikan kredit kepada UKM. Kalau tidak, bila perlu yang bank-bank lain selain Bank Aceh yang ada di Aceh, kita tutup, Pak. Baik, Pak. Terus ya. Oke, baik, terima kasih Pak Zubir. Assalamualaikum Pak Is. Kita lanjutkan dulu ke Pak Maimun ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Maimun, silakan. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ya, saya pendamping UKM di Kabupaten Pidi Pak. Oh ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih buat Bapak sudah menyapa kami di Aceh. Dan terima kasih juga Bapak sudah menutup Bandara Sultan Iskandar Muda, Pak. Ya, mungkin juga saran dari teman-teman, kalau bisa kesempatan kita untuk bangkit ini, Pak, untuk di Aceh, walaupun dalam kondisi COVID, kita bisa pertama, seperti Bapak sampaikan tadi, kita akan coba mendata semua potensi kawan-kawan UKM yang ada di Aceh, begitu juga dengan potensi sumber daya alamnya. Jadi dengan adanya data yang fix, kita akan coba seperti teman-teman tadi sarankan, membuat pendampingan untuk meningkatkan daya saing dan produksi bagi teman-teman UKM untuk bersaing di pasaran begitu. Jadi kalau saya lihat teman-teman walaupun dalam kondisi COVID masih sangat bersemangat Pak, terutama memproduksi berbagai macam produksi yang dibutuhkan oleh pasar, tentunya sesuai dengan kondisi yang ada. Teman-teman di PD juga sudah banyak memproduksi masker, Pak. Jadi kemungkinan kalau bisa maskernya ya ada yang beli begitu. Juga di menjelang Lebaran ini juga banyak produksi fashion, kuliner yang mereka sudah produksi. Tinggal kita mendampingi sebagaimana saran teman-teman tadi, ada media untuk selain daripada offline dan online, ini juga perlu pendampingan dari pemerintah untuk mensupport bagaimana di tiap kabupaten ini punya galeri atau ya UKM market gitu ya. Jadi ini semua kita coba bersaing dengan produk dari Medan, Pak. Jadi kalau bisa kesempatan kali ini kita gunakan investasi dari pemerintah daerah, bisa menggulirkan dana segar walaupun bukan gratis, pinjaman tanpa bunga kalau bisa. Jadi untuk kawan-kawan untuk melakukan produksi, Pak. Ini banyak produksi produk-produk unggulan, andalan yang bisa kita kembangkan menjadi nilai jual di pasar. Kalau di PD ini produk cabai saja bisa 45 ton, Pak, per hari.
Nah, ini kalau bisa di-upgrade produknya menjadi saus, alangkah lebih baik. Di samping produk-produk lainnya. Ya, Jadi, baik Pak Maimun, ya, Pak. intinya, karena waktu terbatas, ada lagi intinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga rakyat Aceh semua dalam keadaan sehat. Dan intinya kita bersaing dengan produk dari luar ini. Kita harus kesempatan kali inilah untuk bergerak, Pak Gubernur. Jadi mungkin dengan lembaga keuangan bisa kita duduk koordinasi bagaimana pembiayaan dan pendampingan modalnya nanti. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Is. Baik, terima kasih. Ya. Ada satu lagi mungkin terakhir yang ingin bertanya. Silakan di raise hand, siapa? Ada? Pak Zuhaimi, Pak. Pak Zuhaimi. Pak Zuhaimi, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Zuhaimi Agam, Pak Gubernur. Ya, Salah silakan Pak. satu perusahaan produk mobil rumah sekolah, Pak. Seperti yang Bapak lihat tadi itu, Pak. Saya hari ini masih terkendala menyangkut dengan penjualan, Pak. Karena produk kita itu belum ada e-katalog lokal, Pak. Sehingga dalam pelelangan proyek pemerintah mobiler di Dinas PK, barang kita tidak bisa kita ikut sertakan, Pak. Saya mintakan kepada Pak Gubernur, Kepala Dinas Teknis, bagaimana secepatnya produk-produk lokal seperti kami ini bisa juga masuk dalam e-katalog lokal, Pak. Sehingga barang-barang yang kita produksi, kami sudah 2.000 set bangku rumah sekolah SMP dan SMA, sudah kita produksikan di kawasan Belang Bintang, Pak. Kalau memang nanti Dinas PK tidak membeli barang kami, susah juga kami, Pak. Karena yang selama ini kita menggunakan biaya kita sendiri, Pak. Maka dalam kesempatan baik ini, kami mintakan pada Pak Gubernur, bagaimana caranya Dinas PK Provinsi dan Kabupaten bisa menggunakan mobiler kami dengan kualitas sangat baik, Pak. Dalam kesempatan baik ini juga saya minta Bapak Gubernur, nanti siapa yang Bapak tunjuk, bisa meninjau ke industri kami, Pak. Bapak Ketua Kadin waktu itu yang meluncing produk kita. Saya mengharapkan sekali lagi kepada Gubernur, bagaimana apakah memang kalau tidak bisa e-katalog resmi, ada satu surat yang dari Pak Gubernur, sehingga dinas-dinas rumah sekolah yang menggunakan mobiler kita itu tidak bertentangan dengan tetap bertentangan dengan pelelangan itu, Pak, sehingga barang kita terjual dan terpakai seperti harapan Bapak. Bagaimana pemilihan pemerintah Aceh ini bisa menggunakan produk-produk lokal, Pak. Saya kira demikian, Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zuhaimi, menarik ya, e-katalog untuk lokal, ya, juga mungkin untuk produk-produk UKM. Baik, kami minta respon dari Pak Gubernur dan mungkin juga sebagai penutup pertemuan ini karena Pak Gubernur ingin meninjau rumah sakit. Kami silakan Pak Gubernur. Baik, terima kasih Pak Is, terima kasih Pak Zubir, Pak Maimun, dan Pak Zuhaimi. Ya, saya pikir semuanya sangat substansial dan penting responnya. Ya, Pak Zubir, saya ingin meng-announce ada dugaan-dugaan lah katakan. Kalau COVID ini berlanjut, tentu tidak kita harapkan ya. Tapi kalau kemungkinan terburuk COVID ini berlanjut katakanlah sampai bulan 9 atau bulan 10, sekali lagi tidak kita harapkan tentunya, tapi kita tentu harus mengantisipasi yang terburuk. Maka efek domino yang lain adalah kelangkaan pangan. Kalau ini terjadi di seluruh dunia, maka akan ada krisis pangan seluruh dunia. Lagi-lagi tanpa ingin menakut-nakuti, tapi hanya antisipatif sifatnya. Tentu kita di Aceh, saya pribadi justru optimis. Saya sepakat Aceh ini adalah daerah agro, daerah pertanian yang belum ada di Aceh. Bagaimana agro itu kemudian dikelola secara bisnis, secara bisnis modern. Jadi sekaligus dalam rangka antisipatif terhadap kalau terjadi kelangkaan pangan, maka
memang yang harus kita lakukan adalah segera membumikan, nah, kalau istilah Bapak tadi membumikan gerakan menanam khususnya tanaman pangan. Dan ini memang sangat terkait dengan UMKM. Ketika kita memproduksi komoditas pertanian besar-besaran secara masif, memang misalnya secara masif, tentu kita juga harus mendesain pemasarannya. Bahkan mungkin kita harus mendesain hilirisasinya, sehingga kita tidak selalu menjual barang mentah, minimal setengah jadi. Yang terbaik tentu barang jadi yang sudah punya value jauh lebih tinggi ketimbang barang mentah. Nah, dalam konteks COVID, saya memang terbayang kita coba memasalkan penanaman bahan pangan, kemudian menyiapkan tata niaganya, bahkan untuk yang menggunakan industri sederhana, teknologi sederhana, kita juga menyiapkan hilirisasinya atau pabrik pengolahan sehingga value-nya akan meningkat tinggi. Nah, kita semua sudah sadar betul bahwa sudah terlalu lama kita memiliki ketergantungan dengan dunia luar, khususnya provinsi tetangga. Saya sepakat, Pak Zubir, produk Bapak, tapioka, nanti akan secara konkret, kalau perlu nanti Bapak kita undang, untuk bagaimana tapioka Bapak ini punya trust dari konsumen di Aceh, khususnya masyarakat Aceh, untuk mendudukkannya sama dengan produk-produk dari luar, khususnya dari tetangga, provinsi tetangga. Saya pikir tentang baik buruknya kan bisa diteliti ya Pak Zubir ya, bisa dicek secara kasat mata bahwa produk Bapak saya harapkan tidak kalah kualitasnya dengan produk dari luar provinsi atau bahkan luar negeri. Hanya saja Bapak harus siap-siap nih dengan kemampuan produksinya. Kalau nanti demand-nya tinggi, tentu Bapak harus mampu memasok demand tersebut, mensuplai demand tersebut. Saya berharap kalau itu terjadi, industri tapioka yang Bapak kelola terus berkembang dan bahkan mungkin berkembang untuk kawan-kawan yang lain. Nah, sama dengan beberapa partisipan hari ini, ya saya juga setuju Pak. Kita harus dimudahkan mengakses permodalan. Kita harus mendapat privilege dalam pembiayaan usaha kita. Karena apa? Karena kita punya bank yang memang bank daerah, Bank Aceh Syariah, dan tentu bank daerah itu doktrinnya berbeda dengan bank nasional, dengan bank-bank besar nasional. Doktrin bank daerah ini tentu memang untuk dapat semaksimal mungkin membantu pengusaha daerah, pengusaha lokal, utamanya lagi pengusaha UMKM dan IKM atau IKM. Saya sepakat itu Pak. Dan tadi semuanya memang mention ini ya, mengunderline bagaimana permodalan itu bisa didapat dengan mudah. Pengertian mudah itu kan bisa aksesnya, bisa skema pembiayaannya, bisa kemudahan atau relaksasi tenornya misalnya, fleksibilitas tenornya, sampai kemudahan terhadap baiknya pelayanan. Nah, ini tantangan. Kalau ini dipantau juga oleh pihak Bank Aceh, saya sebagai pemegang saham pengendali itu sama dengan pemilik, karena itu ex officio gubernur adalah pemegang saham pengendali Bank Aceh Syariah, yang punya saham sebesar 60%,
40% sisanya itu dibagi ke 23 kabupaten kota. Jadi mayoritas milik gubernur. Kalau ini didengar atau dipantau Bang Aceh, saya instruksikan untuk segera Bapak-bapak di Bang Aceh segera untuk mencari skema-skema kemudahan permodalan yang diinginkan pengusaha-pengusaha kita tadi. Nah, nanti tentu saya akan panggil pengurus banknya, komisaris dan direksi. Kita akan diskusi dan saya akan instruksikan bagaimana kemudahan dalam tanda kutip itu dirumuskan dalam kebijakan sehingga bisa dieksekusi. Baik, kemudian terima kasih Pak Zubir ya. Kemudian Pak Maimun. Ya, Pak Maimun terima kasih. Saya yakin sebagai pendamping UKM PD, Bapak sudah melakukan banyak hal, pembinaan, sebagai motivator, melakukan pelatihan dan seterusnya. Ya, saya pikir apa yang kita punya di Aceh, baik orang maupun sumber daya alam, maupun alat, maupun pendukung-pendukung usaha lainnya itu sama dengan yang ada di luar Aceh. Hanya saja bagaimana kemudian kita mengoptimalkannya menjadi tantangan kita semua, Pak. Nah, Bapak juga tadi sepakat dengan usul terdahulu bahwa perlu perwujudan dan realisasi dari UKM Market, katakanlah Aceh UKM Market, dan itu punya masyarakat Aceh, kalau bisa memang didukung oleh bank punya rakyat Aceh. Kalau bisa ini kemudian disyiarkan, dipromosikan oleh seluruh rakyat Aceh. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Ini juga menjadi underline saya. Sudah terlalu banyak usul seperti ini, kita belum follow up. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat kita follow up. Nanti kita minta saran dari perguruan tinggi, dari pelaku usaha, dari regulator, dan lain-lain, termasuk dari lembaga keuangan, khususnya perbankan. Sama Pak Maimun juga menggarisbawahi perlunya pinjaman permodalan, perlunya kemudahan permodalan. Tadi sudah saya jawab. Saya agak surprise ini Pak Maimun, ada produksi cabai 45 ton per hari di PD. Ya tentu ini sudah harus difikirkan hilirisasinya. Ya, banyak dari kita memang punya cita-cita dapat membangun pabrik saus misalnya, chili saus, bahkan juga saus tomat. Ya, karena memang value-nya, nilai tambahnya itu jauh sekali kalau kita jual yang mentah dengan yang sudah menjadi saus. Apalagi kalau cabai mentah bisa cepat busuk, sehingga memang perlu di downstream-nya perlu dipikirkan ya pabrik saus sebagai jalan keluarnya. Nah, pemerintah Aceh sebenarnya setahun terakhir sudah menggalakkan gerakan hilirisasi, Pak. Sampai-sampai saya ke Abu Dhabi menawarkan hilirisasi dalam bidang refinery kelapa sawit. Nah, cuman itu investasi besar, bisa 4-5 triliun. Tapi yang mikro juga kita pikirkan, Pak. Bagaimana ada investor yang mau dan tentu mampu membangun hilirisasi juga dalam bidang yang Bapak Maimun sebutkan tadi. Terima kasih Pak Maimun. Yang keenam, yang terakhir Pak Zuhaimi. Ya Pak Zuhaimi, saya pikir Bapak konkret saja. Saya akan cari cara dan memulai proses bagaimana produk Bapak bisa masuk ke e-katalog. Saya pikir ini harus kita lakukan, Pak. Saya akan segera nanti menghubungi Bapak. Kita lihat syarat-syaratnya untuk bisa masuk dalam sistem e-katalog. Sementara belum terwujud masuknya produk Bapak ke dalam e-katalog, kita cari cara lain agar paling tidak proyek-proyek pemerintah bisa menggunakan mobiler yang Bapak produksi. Saya juga akan menjadwalkan untuk meninjau pusat-pusat produksi
mobiler Bapak. Mudah-mudahan bisa segera. Mudah-mudahan juga saya berharap Bapak bisa melakukan proses standarisasi. Mungkin Bapak lebih paham masalah itu. Atau itu menjadi prasyarat bagi masuknya produk mobiler Bapak ke dalam e-katalog, Pak Zuhaimi. Nanti sama-sama kita cari jalan keluarnya. Saya juga akan komunikasi nanti koordinasi sama Kadin, karena Kadin tadi menurut Bapak sudah pernah melaunching produk. Dan ini konkret Pak Zuhaimi, konkret. Saya berharap saya selambat-lambatnya anggaran tahun depan produk Bapak sudah bisa dibeli atau digunakan oleh fasilitas sekolah kita yang belanjanya dengan APBA. Nanti saya juga, kalau memang itu standar, mutunya baik, saya juga menghimbau pada Bupati Wali Kota, kalau himbauan kan boleh aja Pak, untuk menggunakan produk-produk Bapak dan supaya Bapak bisa bertahan dan bahkan meningkatkan produksi dan mengembangkan sayapnya ke kabupaten kota. Demikian Pak Iskandar, sekali lagi terima kasih Pak Dedi, Pak Bawadi, Pak Rahmat, Pak Zubir, Pak Maimun, dan Pak Zuhaimi. Saya mohon maaf, mungkin ini yang terakhir dan sebagai closing statement saya, Bapak Ibu sekalian, partisipan acara diskusi pada hari ini, pemerintah itu tidak menjadi apa-apa tanpa dukungan rakyat, tanpa dukungan stakeholders yang lain. Nah, yang utama sebenarnya yang mendukung pemerintah itu adalah pengusaha. Mulai dari pengusaha besar sampai kepada pengusaha mikro. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengubah paradigma kita semua bahwa tidak ada dikotomi lagi antara pengusaha dan pemerintah. Kita sudah lihat negara-negara yang makmur, yang sejahtera seperti Korea Selatan, China, Taiwan, itu di Asia Timur, di Middle East, Asia Barat, itu Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, sampai ke Turki, itu negaranya maju ketika penguasa atau pemerintah itu kolaboratif dengan pengusahanya. Sebagai regulator, pemerintah tentu tidak bisa berbisnis. Nah, bisnis itu dijalankan oleh operatornya, yaitu pengusaha. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti menjadi pengusaha, jangan pernah kalah dengan kondisi, dan COVID-19 ini harus dihadapi bersama-sama antara pemerintah dan dunia usaha. Saya juga mohon berhimpunlah di asosiasi-asosiasi dunia usaha, mungkin induknya ke Kadin, tapi tumbuh kembangkanlah asosiasi-asosiasi, karena asosiasi-asosiasi itu adalah wadah, dan dengan itu kita bisa berkumpul, bekerja sama, dan dengan itu kita bisa maju bersama-sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak untuk kita berkomunikasi dengan para UKM, dan mudah-mudahan menjadi penyemangat. Pak Is, ya Pak. Saya interupsi sedikit. Ya. Saya ada didampingi oleh Pak Amirullah, Kepala Biro Perekonomian. Kalau memang mau dilanjutkan atas izin semua partisipan, mungkin masih bisa dilanjutkan dengan Pak Amirullah sampai mungkin jam 11. Saya mohon izin dan mohon maaf harus ke rumah sakit meninjau banjir katanya di rumah sakit. Silakan Pak Is kalau memang mau dilanjutkan bersama Kepala Biro Perekonomian, Pak Is ya. Diselesaikan Pak, kita foto dulu Pak. Foto gaya Zoom Pak. Gaya Zoom itu gimana? Saya nggak paham. Ya, jadi ini ada tim kita yang akan foto. Ya, masing-masing bergaya. Yang belum buka video silakan buka video. Tapi kalau belum mandi jangan buka video ya. Ya, silakan. Ya.
Sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Gubernur. Ya, untuk teman-teman yang baik, terima kasih. Ya. Silakan Pak Amir, ketemu sini aja. Ya. Sudah kira kita lanjutkan ya dengan Pak Amir dari Biro Ekonomi Kantor Gubernur Aceh. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada masih banyak Pak Is. Assalamualaikum Pak Is. Silakan. Nah, Assalamualaikum Pak Kepala Biro Ekonomi. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Perkenalkan Pak, saya memang bukan ingin mendominasi Pak, cuman tadi karena keterbatasan dengan Bapak Gubernur kita dalam berbicara mungkin Pak kan nanti ada beberapa hal Pak saya ingin menyampaikan kepada Bapak, mungkin nanti bisa Bapak sampaikan kembali kepada Bapak Gubernur. Saya Pak hanya berbicara di masalah sektor pangan. Saya yang pertama Pak pengrajin usaha tapioka di Aceh Pak. Mungkin baik. Untuk Bapak ketahui, saya satu-satunya yang kupas singkong ubi Pak di Aceh. Kemudian saya jadikan tepung dan sekarang dengan merek tapioka cap Gunung Selawah Pak. Itu kualitas sudah kita kirim sampai keluar. Wah, terganggu lagi koneksinya. Gimana Pak? Pak Zubir? Pak, salah satunya Bapak selaku Kepala Biro Ekonomi, mungkin nanti ada Bapak Asisten Bidang Perekonomian. Aceh Pak harus dirubah pola paradigma Pak, agar kita lebih mandiri secara ekonomi. Masyarakat harus digerakkan Pak. Kalau dulu kita mungkin ada program, setelah mungkin program yang telah dijalankan selama ini, saya lihat masih banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang seperti kami harapkan Pak. Aceh harus mandiri. Bagaimana pertama mandiri? Seperti saya katakan tadi, Aceh harus digerakkan 3 sektor aja Pak. Sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan, dan yang paling penting itu pengolahan Pak. Pengolahan di mana? Di industri dan perdagangan. Jadi 4 SKPA ini sebenarnya kalau cepat kita gerakkan secara bersinergis Pak, Aceh ini sudah bergerak ke arah mandiri Pak. Nah, jangan kita ketergantungan sayur ke Medan Pak, telur ke Medan, sementara pabrik pengolahan pencampuran pakan ternak kita punya, tapi sementara pakan masih kita beli, ayam kita pelihara boleh. Nah, sementara seperti ke depan ini Pak, itu di Selimum Pak, itu telah lahir pabrik penetasan anak ayam. Ini kita nggak bisa tinggal diam Pak. Dengan lahirnya itu jangan sampai dikatakan nanti kita kartel. Kenapa itu bisa terjadi kartel? Karena kita tidak peduli. Kalau menurut hemat saya itu anak ayam yang lahir di Aceh Timur itu harus dikelola oleh pemerintah daerah ataupun paling kecil itu perusahaan daerah. Jangan berikan kepada mereka, dia yang tetas, dia yang pelihara, dia yang jual di Aceh. Akhirnya orang Aceh hanya beli berapa harga yang telah mereka tetapkan. Tapi gimana juga, itu nanti perusahaan daerah yang akan mengambil semua, titipkan ke petani masyarakat, kemudian nanti kitalah pemerintah ataupun perusahaan daerah yang menentukan harga. Jangan di pihak asing, orang asing yang suka-sukanya menentukan harga. Akhirnya masyarakat kita yang kecekek. Inilah perlu kehadiran pemerintah dalam mengatur regulasi perdagangan. Pasar Pak, pasar juga harus dikuasai oleh pemerintah. Kalau seandainya kita tidak menguasai pasar, itu seperti sekarang gula. Gula, kalau seandainya pemerintah itu punya tanggapan yang baik, Pak, itu akan langsung memanggil. Walaupun ada barang, nggak ada barang, langka, tidak langka, harga tidak boleh seperti ini. Itu kalau kita berpihak kepada yang namanya masyarakat, Pak. Kemudian petani, Pak. Nah, petani, saya telah lagi merilis beberapa ini, Pak. Yang pertama, seperti saya katakan tadi,
Ini kami sudah bergabung, ada beberapa bupati yang saya masukkan juga, Rektor Unima, Rektor Unsia. Kita akan menggerakkan sektor pertanian, peternakan tadi Pak, dengan Bank Mandiri, Bank BNI Syariah Pak. Saya telah memasukkan program ke Bank BNI Syariah dan katanya telah disetujui oleh kantor pusat Pak. Jadi sekarang kita tinggal Aceh ini bagaimana kita menyikapinya Pak. Yang pertama untuk penanaman singkong. Singkong kepada masyarakat, kita memohon kredit kepada BNI. Memohon kredit kepada BNI kepada masyarakat Pak. Itu di sektor singkong dan telah diterima. Yang kedua untuk petani bawang Pak di PD dan Aceh Utara. Kita seperti Bapak ketahui, bawang kebutuhan Aceh hari ini per tahun sekitar 50.000 ton Pak. Sementara yang baru kita bisa produksi hanya 6.000 ton. Jadi masih sangat jauh dari kecukupan Aceh. Kemudian di sektor peternakan Pak. Kami lagi menggagas satu desa Pak, satu kandang domba. Dengan kapasitas sekitar 500 ekor per kandang. Siapakah pemilik kandang ini? Pemilik kandang ini adalah Pak desa Pak. Dengan dana desa, makanya dana desa jangan walaupun ada COVID ini jangan dihabiskan Pak. Kalau kita menghabiskan nanti begitu habis kita nggak tahu ambil apa. Tapi harus ada safety untuk kehidupan Pak. Jadi satu desa bukan maksudnya ada 6.000 desa di Aceh kita harus ada 6.000 kandang nggak mungkin Pak. Jadi kami telah berbicara juga dengan Kanwil Bea Cukai, itu udah ada pasar untuk domba ke Qatar dan Dubai Pak. Di sana mereka bisa menjual dengan harga sampai 180.000 per kilo. Jadi dengan adanya kandang, satu desa satu kandang, itu uang desa sekitar 300 juta digunakan untuk pembuatan kandang, pembelian pakan, dan tenaga kerja. Tenaga kerja orang-orang anak-anak muda desa, Karang Taruna, siapa aja yang dimasukkan oleh kepala desa secara bergilir. Kemudian pembelian daripada bakalan domba tersebut, kita memanfaatkan pinjaman dari Bank BNI Syariah Pak, yang akan ada di Aceh. Inilah Pak yang beberapa harapan. Kemudian juga saya sangat berharap untuk peningkatan ekonomi Pak. Ayo kita olah pertanian, peternakan, perikanan kita Pak. Saya juga telah membuat perlakuan cabai Pak. Ini perlu mungkin Pak Kepala Biro perlu tahu sedikit. Itu cabai di kala kemarin 10.000 Pak per kilo. Saya ambil Pak, saya buat penelitian, kita giling Pak. Kita giling, kemudian kita akan melepas nanti pada harga tinggi misalnya dikala harga sekarang kita bisa berikan untuk masyarakat 15.000 dengan adanya misalnya, makanya perusahaan daerah Pak sangat perlu Pak, minimal kita satu kabupaten itu harus hidup satu perusahaan daerah. Jadi jangan sampai sekarang nggak di provinsi kita nggak hidup perusahaan daerah, di kabupaten nggak hidup Pak. Terlalu sombong kita Pak. Negara Indonesia aja berapa ratus BUMN Pak, kita satu pun nggak hidup. Baik Pak, kita ada yang resen yang lain ya, terima kasih. Oh boleh Pak. Boleh, makasih Pak Is. Baik. Dan Pak Kepala Biro. Ya. Pak Faisal Raden, silakan. Present, videonya dihidupkan. Pak Faisal Raden, suaranya nggak ada. Atau yang lain? Pertanyaan di sini Pak, ada Pak yang di chat Pak, udah saya kumpulin Pak. Ya, silakan dibaca. Pak Hendra. Share screen. Ya, ini sudah ada beberapa yang dijawab tadi oleh Pak Gubernur. Ya, pertanyaan sudah kita kumpulkan tadi dari Kaco, ya sudah tadi ya. Kemudian dari Zaliantur dan Travel Aceh, ya, kami mohon perhatian pemerintah Aceh terhadap pelaku usaha berwisata di Aceh seperti halnya Biro Perjalanan Wisata, tour guide, ya, penjual souvenir, rental mobil dan bus yang saat ini on-site turun hingga 100%.
Kemudian Teguh Maulizar, ya, mengingat ini bencana non alam yang berbeda dengan bencana banjir, longsor atau tsunami yang merusak berbagai fasilitas dan akses masyarakat secara masif, saya ingin bertanya kenapa pemerintah lebih memilih memberikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak, padahal pasar dan fasilitas penjualan barang sembako masih dapat beroperasi melayani konsumen. Saya menyarankan agar ke depan pemerintah untuk mengganti bantuan sembako dengan BLT agar aktivitas usaha di daerah-daerah terutama yang jual sembako bisa terjaga. Jikapun ada kenaikan harga yang tidak normal, pemerintah bisa mengambil tindakan dengan menggelar operasi pasar atau pasar murah dengan mengikuti protokol COVID-19. Kemudian JAS-WA atau JUS-WA ya. Bantuan sosial apakah sudah lakukan penjualan ke UMKM di daerah tidak mendapatkan informasi bantuan pemerintah? Jika belum, bagaimana mekanisme dan persyaratan harus diajukan UMKM kepada pemerintah Aceh? Yang kelima, Pak Nur Wahidi, ya, hand sanitizer, sereh wangi, Sirina. Assalamualaikum Bapak PLT Gubernur Aceh, mohon pemerintah Aceh agar benar-benar ikhlas dan sepenuh hati mendukung memberi stimulus kepada UMKM Aceh. Mohon dievaluasi dan dikoreksi kembali program-program di semua SKP Aceh yang tidak berpihak kepada UMKM Aceh. Mohon UMKM menjadi prioritas karena UMKM adalah penopang dan harkat martabat bangsa. Dana refocusing yang terhimpun mohon diprioritaskan untuk dibelanjakan produk-produk UMKM lokal Aceh, walaupun harganya sedikit lebih mahal agar kami pelaku UMKM tetap bertahan dan berkembang. Dan dari Bapak Margon Saragih, ya, penyuling minyak kayu putih dan minyak asiri yang lainnya, saya juga mewakili sesama penyuling minyak asiri yang sebahagian terdampak dengan pandemi ini. Saran saya Pak Gubernur, bagaimana produk disinfektan dan hand sanitizer yang dipakai oleh institusi pemerintah bisa dibuat menggunakan produk lokal asli kita, semisal Sariwangi dan minyak kayu putih atau pine oil yang sudah terbukti ampuh sebagai disinfektan menurut WHO. Kemudian Mirjan Fajri Alda, nah, masalah pajak, ya. Oke, masalah pajak ini kita catat dulu, ya, karena dari pajak juga ada permintaan untuk kita buat untuk teman-teman UMKM, kita sedang cari hari secara khusus dari kantor pajak yang mau presentasikan tentang pajak saat ini. Kemudian dari Pak Kusnandar Zainuddin, apakah tagihan listrik bulan ini yang udah nggak dapat insentif malah naik 3 kali lipat? Bisa juga dipending dulu pembayarannya tanpa dikena keputusan dan denda pembayaran. Ini usulan ya. Pak Ferry, ya, pertanyaan. Dalam musrembang kemarin disebutkan ada alokasi dana pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi, khususnya UMKM dalam masa atau pasca COVID-19. Mohon bisa dijelaskan lebih detail. Dana sosial safety net berikutnya akan dilokasi untuk program apa? Mohon penjelasan, termasuk penjelasan secara jelas. Baik, kita kembalikan kepada Bapak Kepala Biro, Pak Amir. Silakan Pak, dari beberapa pertanyaan tadi. Baik Pak, terima kasih. Saya menyambung dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gub, bahwa prinsipnya pemerintah Aceh ya sekarang sedang lagi fokusnya Pak menghadapi dampak dari virus 19 ini, bahwa sebagaimana mungkin sudah kita tahu semua, dengan terbitnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2020, di mana kita secara nasional diarahkan, diinstruksikan untuk melaksanakan refocusing anggaran, di mana Aceh telah menganggarkan lebih kurang 1,7 triliun Pak untuk fokus ke penanganan COVID ini. Bapak Ibu sekalian, kami informasikan sebagai perpanjangan tangan dari Sekda, kami sampaikan bahwa anggaran ini belum digunakan, dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak PLT Gub, ketika ya kita tidak berharap ketika ini dampak ini misalnya Pak Gub tadi menyampaikan belum berakhir sampai dengan misalkan katakan
sampai bulan September, kita sudah punya ketahanan ekonomi yang cukup Pak dari sisi fiskal untuk mendukung apa saja yang dibutuhkan nanti ketika ini terjadi kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, menyimak dari apa tadi yang disampaikan oleh beberapa partisipan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon nanti barangkali kami mencatat, Bapak Ibu juga mencatat, nanti barangkali pertanyaannya tolong kami juga barangkali bisa di-share untuk kami nanti rangkum selaku Biro Ekonomi. Bapak Ibu sekalian, kami akan distribusikan tugas-tugas ini nanti ke 9 subsektor Pak, yang kebetulan ada di bawah koordinator Biro Ekonomi untuk menyampaikannya. Tadi Pak Wildan juga barangkali bergabung dengan kita dari UMKM. Nanti mohon barangkali Pak Wildan juga bisa menyampaikan apa-apa saja yang barangkali perlu kita dukung ya, perlu kita dukung dari apa yang menjadi masalah dari diskusi kita hari ini. Saya pikir banyak Bapak Ibu sekalian yang belum kita lakukan, yang kurang. Ya tentu kita semua harus saling berkolaborasi ya. Pemerintah tadi dikatakan Pak PT Gub tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat, khususnya pengusaha istimewa UMKM. Bapak Ibu sekalian, ya tentu kita tahu UMKM dari sisi ekonomi sangat mendukung sisi ketahanan pangan, di mana sudah teruji di saat krisis 98 itu hanya UMKM dan sektor pertanian yang sangat tahan dari sisi kelangsungan ekonomi kita. Bapak Ibu sekalian, barangkali kami mencatat di sini, nanti kita akan sampaikan ke Pak Aziz N2 juga sebagai atasan kita. Nanti barangkali kita akan rangkum Bapak Ibu sekalian inti pembicaraan kita hari ini untuk ya tentu ada tindak lanjutnya. Ya tentu ini nggak boleh berhenti di sini. Nanti barangkali kita akan konfirmasi Pak Iskandar juga ya, sebagai SEO UKM kita untuk barangkali nanti untuk kita sempurnakan apa-apa yang kurang dari simpulan kita barangkali. Itu Bapak Ibu sekalian terkait tadi disampaikan ya terkait dengan penanganan COVID ini ya tentu kita tidak melihat satu sisi Pak. Impres tadi ada 3 Pak yang kita harus perhatikan, kita harus alokasikan anggarannya. Yang pertama terkait dengan sektor kesehatan Pak, kemudian dampak ekonomi dan pemberian stimulus, BLT dan macam-macam. Itu 3 sasaran itu menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Dan itu menjadi fokus pemerintah Aceh juga dan fokus seluruh warga negara Indonesia di mana kita sama-sama bisa menghadapi penyebaran virus ini. Itu Bapak Ibu sekalian, barangkali sekali lagi mungkin kami sampaikan bahwa nanti hasilnya kita bisa di-share di samping beberapa yang kami catat. Nanti untuk barangkali kita diskusikan lagi dengan Pak Iskandar apa-apa yang kurang dari catatan kita. Untuk yang tentu barangkali kita sedang berharap tindak lanjut Bapak Ibu sekalian. Tindak lanjutnya dan kita terus berkomunikasi. Saya pikir hari ini ya barangkali mungkin kami agak duduk di belakang. Ya tentu nanti yang maju di depan adalah SKP terkait. Indak misalnya, UMKM, dan Dinas Perikanan ada 9 subsektor Pak yang nanti akan kita koordinasikan. Terima kasih sebelumnya Pak Is, silakan. Baik, terima kasih Pak Amir. Mungkin Pak Wildan ada mau ditambahkan Pak Wildan? Pak Wildan hadir ya? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bisa didengar. Sebenarnya banyak mau saya tambah, tapi kan sebagian sampaikan oleh Gubernur. Terutama saya tambah saja, barangkali di pinggir-pinggir itu tadi tersebut-sebut ada BPR Mustaqim sebagai bank milik pemerintah Aceh. Baru saja kemarin sore kami duduk dengan Bank Mustaqim, mereka malah sangat mengharapkan kalau misalnya ada keperluan para pelaku usaha kita, terutama yang UMKM, malah pihak BPR Mustaqim meminta kami untuk menjembatani. Nah, sekarang sudah terjembatani dengan sendirinya dan di dalam grup ini saya lihat tadi ada juga dari BPR Mustaqim. Mungkin boleh diberi kesempatan sekali untuk bicara. Ya. Jadi mereka datang untuk meminta bantu kita. Nah, sekarang saya perdengarkan kepada kita semuanya. Yang kedua, saya ingin tambahkan rasa syukur, rasa terima kasih saya yang besar-besarnya pada semua yang terlibat
membantu program pemerintah Aceh ini. Memang saya banyak dikritik tapi tidak peduli kita. Yang penting kita maju terus bahwa ini sudah berjalan dan ini sedang dalam masa-masa evaluasi hasil apakah ini dilanjutkan atau di stop sampai hanya untuk tahap pertama. Karena kita lihat perkembangan bagaimana perkembangan COVID ini, apakah masih terus bertambah atau sudah mulai menurun. Yang kedua, yang paling penting adalah sikap masyarakat kita. Kalaupun kita banyak sekali menyediakan, kalau masyarakat tidak mau memakai kan susah juga. Jadi kalau masyarakat memang memakai dan kita lihat di lapangan nanti masih dibutuhkan. Tadi saya setuju dengan Pak Wadi, alhamdulillah Pak Wadi, beliau banyak terlibat, banyak berdiskusi dengan saya. Terima kasih sekali lagi. Yang berikutnya, terima kasih juga untuk Aceh Sale. Aceh Sale sudah banyak sekali isinya. Memang betul seperti yang dikatakan bahwa tidak baik. Ada semacam apa yang disebut tadi dengan Aceh UKM Mark. Saya setuju sekali dengan itu. Bahkan dari awal tahun sudah kita programkan itu sebenarnya. Cuman belum bisa berjalan dengan baik, tertahan-tahan kita. Kalaupun tidak ada gedung yang lain itu, galeri itu kita sudah mempersiapkan sebenarnya. Sedang kita persiapkan regulasi. Kalau mungkin kan kita serahkan saja kepada pihak UKM, Pak Amir. Jadi galeri selama ini hanya pajangan, untuk ke depan kalau bisa dikelola oleh swasta. Cuma regulasinya belum tajam. Sedang kita persiapkan itu. Tiba-tiba dalam masa persiapan sudah kita alami masalah COVID ini. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang paling penting, pendampingan UKM. Bagus bahwa selama ini memang pemerintah Aceh telah malah sudah mengangkat UKM yang mereka berada putus, Pak. Sinyal, Pak. Bisa kerja karena memang harus kerja di rumah, jadi memang tanggung sekali. Ya, boleh saya lanjutkan? Ya silakan Pak. Halo. Ya silakan Pak. Oke. Jadi masalah pendamping ini termasuk kami sampaikan bahwa di seluruh Aceh itu ada pendamping KUR, Pak. Jadi pendamping KUR juga itu dibiayai sebenarnya oleh pemerintah pusat, tapi tidak sepenuhnya, tetapi kita bantu kemudian. Untuk apa pendamping KUR ini? Mereka adalah untuk membantu UMKM mempertemukan pelaku usaha ini dengan perbankan, terutama dengan BRI, dengan BNI selama ini, dengan Mandiri. Cuman dalam tahun-tahun terakhir ini BNI dan Mandiri sudah tidak begitu aktif untuk sebagai penyalur KUR. Kami berharap ada koperasi di Aceh yang bisa bergerak sebagai saluran pinjaman KUR ini. Banyak sekali keuntungannya. Di Indonesia baru ada belum. Kalau ke depan ini bagus. Kemarin diskusi dengan BPR Mustaqim, saya tawarkan itu bahwa ke depan kalau memungkinkan BPR Mustaqim juga mengambil posisi penyalur KUR ini karena kita punya modal diri. Barang beberapa yang perlu saya beri penajaman, saya dukung sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dan apa yang dikatakan oleh Bapak PLT Gubernur bahwa pemerintah tidak bisa jalan kalau tidak ada tidak campur tangan, tidak kerjasama, tidak berkolaborasi dengan para pelaku usaha. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Witan. Nah, ini BPR Mustaqim berbicara sedikit. Bagaimana dari BPR Mustaqim? Silakan. Di unmute dulu videonya atau memantau atau tidak? Bagaimana? Ya silakan dari BPR Mustaqim. Videonya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak
PLT Gubernur Aceh, Pak Karu Ekonomi, Pak Wildan, Pak Is sebagai moderator, dan semua bapak-bapak yang hadir di sini. Terima kasih Pak. Yang pertama yang kami sampaikan bahwa selaras dengan visi misi pemerintah Aceh, BPR Mustaqim dalam hal ini memang menjalankan fungsinya sebagai bank perkreditan rakyat selaras dengan tujuan didirikan oleh oleh pemerintah Aceh. Jadi dalam hal ini kami pun berharap akses permodalan yang diharapkan oleh pelaku UMKM dapat kita bersinergi bersama-sama, baik dari pelaku maupun dari BPR Mustaqim, dan kami siap insya Allah untuk bersama-sama dengan pelaku usaha, bapak-bapak semuanya, kita membangun Aceh segera Pak, dan kita keluar dari kondisi ini bahu-membahu, semoga pelan-pelan melalui UMKM dengan sinergi kita Pak bisa kondisi ini kita koreksi, dan pasti dengan kondisi yang terjadi saat ini memang membuat kita semua tidak nyaman, tetapi yakinlah apa yang bapak-bapak akan usahakan, kami pun menginginkan hal yang sama. Mungkin demikian Pak Wildan dan bapak-bapak semuanya. Terima kasih Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Irwan, Soklate, udah lama nggak jumpa ini. Silakan Pak Irwan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada Bapak Biro Ekonomi, juga kepada Pak Is, dan juga pada kawan-kawan, ya juga pada Pak Dubir yang saya begitu bersemangat. Ya mungkin kita sedikit menceritakan dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Memang bagi kita UKM sekarang sangat merasakan, apalagi kami yang di daerah, karena produk kami kita ketahui kebanyakan pelanggannya orang-orang yang mungkin lebih menengah ke atas. Jadi selama ini kita berdampak di sisi pemasarannya luar biasa. Jadi kita menurun sampai 95% lebih. Hingga kondisi kita sekarang sangat mengkhawatirkan terhadap tenaga kerja kita. Namun kita tetap mempertahankan bagaimana mudah-mudahan dari kondisi ini bisa cepat selesai. Nah, mungkin di sini tadi saya dengar juga ada bicara tentang galeri. Jadi kami juga sebenarnya sangat mengharapkan yang namanya usaha produsen itu adalah berbicara tentang pasar, promosi, ya. Kami sangat mendukung bagaimana pemerintah Aceh itu memang ke depan itu lebih memfokuskan terhadap galeri. Walaupun mungkin di sisi peraturan mungkin nggak boleh pemerintah membuat galeri atau berbisnis. Tapi saya pikir kebijakan itu masih bisa. Ya. Kalau memang kita punya keinginan serius, kebijakan itu bisa. Nah, salah satunya mungkin ada galeri di Aceh atau ada di luar Aceh. Itu sangat membantu bagi UKM yang ada di Aceh. Karena kita selama ini misalnya seperti kami usahanya letak di daerah, itu merasa sangat agak susah karena banyak permintaan kita di luar. Nah kalau dihitung-hitung dengan pengiriman, kita sangat kendala pengirimannya luar biasa. Andai kata ada galeri kita di Aceh, misalnya ada di Jakarta, ada di Medan. Nah, semua orang yang mencari produk-produk Aceh itu nggak perlu lagi langsung ke Aceh, walaupun memang selama ini kita lebih mengandalkan penjualan online, tapi juga terkadang perlu juga harus ada berupa topis di daerah lain. Jadi ini yang kami harapkan, mudah-mudahan ini sangat penting ya, karena sangat penting kami rasakan, banyak yang kami rasakan, apalagi kami di daerah ini, yang mungkin padahal kami di daerah juga sangat selalu ikut partisipasi dalam kegiatan-kegiatan, mungkin ada rapat dan pengembangan usaha, tapi kalau jarak dan wilayah kita yang jauh mungkin banyak kendala. Jadi mudah-mudahan dengan ada galeri itu kita lebih bersemangat untuk melakukan usaha. Mungkin demikian yang sangat singkat ya, saya bicara tentang intinya pasarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Pak Is, Bapak masih mute, Pak. Oh iya, udah capek ngomong masih mute rupanya. Baik ya, jadi terima kasih. Tadi sudah ada tanggapan ya, dari beberapa teman-teman. Ya, mohon respon dari Pak Kepala Biro. Mungkin kami silakan Pak. Dan saya pikir ini mungkin ya terakhir lah ya, karena waktu juga di Jumat. Ya, kita perlu siap-siap Jumat. Dan nanti sebagai penutup closing remarks sedikit. Silakan Pak. Baik Pak Is, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Wedan dan sesuai dengan harapan pasar juga sebenarnya terkait dengan galeri ya. Ya tadi memang disebutkan galeri itu ya pemerintah tidak boleh berbisnis ya. Ya tentu pemerintah mengambil kebijakan. Ya misalnya tadi Pak Wedan sampaikan juga sedang disiapkan aturan mainnya ya barangkali tentu aturan main itu tidak akan keluar dari regulasi dari atas Pak. Ya misalnya untuk sebuah galeri tadi sampaikan dicontohkan ke kita terkait dengan tempat barangkali ya Pantai Pirak yang sekarang ini kita lihat mengganggu misalnya pemerintah Aceh memfasilitasi tempat misalnya. Nah tentu nanti di sana akan bertemu antara pembeli dan pasar ya. Pembelian penjual di pasar. Nah kita berharap nanti ini adalah upaya untuk mendekatkan antara penjual dan pembeli ya tentu kedudukan pemerintah sebatas itu. Ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pertemuan hari ini ya closing statement saya barangkali kita perlu dukung terus Bapak Ibu sekalian apa yang menjadi produk UMKM ini. Ya pemerintah tentu punya banyak dana, kita juga punya banyak SDM, kita banyak kesempatan dan tentu satu lagi kita kuat adalah komitmen kita untuk menggerakkan semua ini. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih barangkali nanti kita akan coba rumusan kembali. Apa-apa yang kurang kita akan kembali sampaikan nanti ke Pak Pretigub untuk barangkali mengingatkan beliau juga terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi sebagai tindak lanjutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini sudah kita selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan ada perbaikan-perbaikan baik dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga para pelaku UMKM terus bersemangat untuk menggerakkan ekonomi dan bersama-sama kita bangkit membangun Aceh kembali. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua atas presensi yang luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman dan konkretnya nanti kita bisa terus bertanya kepada Pak PLT ya, bagaimana yang sudah dijanjikan tadi ya, mudah-mudahan dapat kita laksanakan yang baik. Akhirnya ya dengan kita mengucapkan rasa hormat pada semua, kami sebagai moderator dan tim dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kuala dan alumni inkubator mengucapkan terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Alhamdulillah. Di sini orang dan juga tidak merepotkan negara kita. Dan yang menarik lagi adalah ketika terjadi krisis, sebutlah Krismon 1998. Bang Iwan Aramiko, apa kabar Bang Iwan? Perbankan dan juga beberapa industri milik konglomerat gulung tikar banyak melakukan PHK. Baik Bang Iwan Aramiko. Sehat. Alhamdulillah. Di mana Aceh, kemana? Sehat ya? Alhamdulillah aman. Bapak Ibu nanti yang belum dapat yang ingin dapat sertifikat silahkan tunggu aja atau akan dikabarkan lagi di grup pendaftaran. Oh, pendaftaran. Coffee break nggak ada nih. Coffee break nanti sore Bang di rumah masing-masing.
Terima kasih. Ya. Ya. Oke, baiklah, terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah bergabung. Ya. Nah, ayo gimana? Yuk. Dah. Siap ini. Yuk. Tapi memang Pak Rahmat ini luar biasa, tetap di jalan. Jadi raja jalanan kayaknya ya. Gimana Pak Rahmat Indatu? Atau video background aja nih. Kayaknya foto tuh, Pak. Foto, Pak. Oh, enggak. Aktif. Aktif. Setiap Zoom. Tapi sinyal kurang bagus ini. Setiap Zoom tetap di jalan ya? Ya Pak, tapi jalan-jalan yang positif Pak. Bukan jalan yang sesat. Sambil menjalankan lurus, Pak. Ini ada Bang Zaki nih, Bang Zaki mana Bang Zaki nih? Bang Zaki Sia. Ada mana udah keluar? Bang Zaki. Pak, YouTube-nya masih live tuh, Pak. Oh, YouTube masih live.